Halo guys, apa kabar? Kali ini berita datang dari game kesayangan kalian, Concord. Aku udah bahas Concord sebelumnya di video ini. Banyak orang berspekulasi gamenya mendapatkan kesempatan kedua, karena gamenya masih mendapatkan update di Steam. Mungkin gamer menganggap developer sedang mengotak-atik gamenya agar menjadi free to play. Dan mungkin mereka berharap gamenya gagal untuk kedua kalinya. Dan sekarang, spekulasi itu salah. Sony menutup Fireworks Studio dan mematikan Concord secara permanen. Aku nggak tahu kenapa mereka masih update gamenya waktu itu. Menurut aku mungkin persiapan untuk mematikan game ini. Seperti kalian tahu, game ini adalah bencana finansial terbesar yang belum pernah dilihat manusia sebelumnya. Jadi mungkin mereka otak-atik gamenya buat kenang-kenangan gitu. Diambil kode atau pemrogramannya terus dikunci supaya nggak disentuh-sentuh lagi. Karena betapa mengerikannya game ini, bro. Yes, guys. Concord sudah resmi mati. Karena sudah nggak ada harapan lagi. Kegagalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalaupun game ini dirilis ulang lagi, ya biaya lagi dong. Daripada menghabiskan lebih banyak uang, lebih baik ditutup, pecat semua karyawan, dan pajaknya dihapus. Ada sebuah email internal dari Sony untuk karyawan mereka. Tim yang terhormat, hari ini saya ingin berbagi beberapa informasi penting dari grup bisnis studio Sony Interactive Entertainment. Kami terus mengevaluasi portofolio game dan status proyek kami untuk memastikan bahwa kami memenuhi prioritas bisnis jangka pendek dan jangka panjang sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk memperkuat bisnis studio SIE. Kami harus membuat keputusan sulit terkait dua studio kami, Neon Koi dan Fireworks Studios. Aku belum pernah dengar Neon Koi sebelumnya. Apakah studio ini memelihara ikan koi? Aku nggak tahu. Setelah aku cari tahu, Neon Koi adalah studio pengembangan game mobile dari Finlandia dan Jerman yang diakuisisi Sony di tahun 2022. Aku nggak tahu apa hubungannya Neon Koi sama Fireworks Studios. Ini dugaan aku ya. Setelah kegagalan Concord, mungkin mereka merasa takut mulai mengecek studio yang mereka akuisisi. Salah satunya yang kena, Neon Koi. Mungkin mereka nggak cocok atau nggak sesuai harapan mereka. Karena mereka nggak mau dong gagal kayak gini lagi. Jadi mereka menutup studionya. Itu sih menurut aku. Mengenai Fireworks, seperti yang diumumkan pada awal September, beberapa aspek dari Concord sangat luar biasa. Tetapi yang lainnya tidak menarik perhatian banyak pemain. Dan sebagai hasilnya, kami menjadikan game ini offline. Kami telah menghabiskan banyak waktu beberapa bulan terakhir ini untuk mengeksplorasi semua pilihan kami. Apa aspek luar biasa dari Concord? Mungkin luar biasa ngeluarin banyak duit kali ya? Gameplay biasa aja, skill copy dari hero shooter lain malah, karakternya mengerikan. Man. Pokoknya yang terburuk dari genre hero shooter. Udah busuk, disuruh bayar $40. Menurut aku nggak ada aspek luar biasanya game ini. Setelah banyak pertimbangan, kami telah memutuskan bahwa jalan terbaik ke depan adalah menghentikan game secara permanen dan menutup studio. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Fireworks atas keterampilan, semangat kreatif, dan dedikasi mereka. Genre first person shooter PvP adalah ruang kompetitif yang terus berkembang. Dan sayangnya, kami tidak mencapai target kami dengan judul ini. Kami akan mengambil pelajaran dari Concord dan terus memajukan kemampuan layanan langsung kami untuk memberikan pertumbuhan di masa depan di bidang ini. Please Sony, jangan buat hero shooter lagi. Ini mah mereka kayak mau buat next Concord. Concord 2 jangan-jangan. Please jangan lagi. Karena udah banyak. Dari pernyataan mereka kayak begitu. Nih, kami akan mengambil pelajaran dari Concord dan terus memajukan kemampuan layanan langsung kami untuk memberikan pertumbuhan di masa depan di bidang ini. Stop, Sony. Pelajaran yang bisa diambil dari Concord adalah tidak membuat game hero shooter lagi. Ini aja nih Sony. Coba buat Bloodborne remaster. Banyak yang minta tuh.
atau port Bloodborne ke PC. Lebih bagus. Lebih baik 400 juta dolar buat itu. Jangan malah buat hero shooter nanti ujung-ujungnya kayak ini lagi. Kemudian, mereka memutuskan untuk membuat satu pernyataan terakhir. Farwork pamit untuk terakhir kalinya. Farwork dimulai dengan ide untuk menghadirkan kegembiraan multi pemain ke khalayak yang lebih luas. Sepanjang perjalanan, kami menyusun tim yang luar biasa yang mampu mengembangkan perusahaan rintisan baru menjadi sebuah tim selama pandemi global. Farwork didirikan pada tahun 2018 dan masih sangat kecil. Selama beberapa tahun pertama, baru memasuki tahap produksi penuh pada tahun 2022. Bangun mesin FPS generasi baru yang disesuaikan dalam Unreal Engine 4 ke 5 yang menghadirkan nuansa permainan tingkat atas, dunia yang indah, dan pengalaman teknis 60 FPS yang berperforma pada back-end yang stabil dan dapat diskalakan di PS5 dan PC untuk ratusan ribu pemain dalam versi beta kami. Permainan tingkat atas. Oke lah, mungkin grafisnya keren karena Unreal Engine 5. Tapi aku nggak tahu permainan tingkat atas yang mereka maksud itu kayak gimana. Mungkin maksudnya boring tingkat atas kali ya. Terus mereka mengklaim dimainkan ratusan ribu pemain di versi beta. Nah. Aku nggak percaya, bro. Coba kita lihat di SteamDB. Mau tipu-tipu mereka, bro. Dikira kita bodoh mungkin ya. Mereka kayak, ya udahlah, udah tutup gini, bohong aja dah. Mengelola akuisisi atau integrasi sambil menyiapkan pengujian teknis dan pendahuluan. Dan pada akhirnya mengirimkan dan menyampaikan pengalaman FPS yang hebat kepada para pemain. Meskipun hasilnya jauh lebih buruk dari yang diharapkan, dibandingkan dengan pasar yang sangat terkonsolidasi. Kami mengambil beberapa resiko di sepanjang jalan, menggabungkan aspek-aspek permainan kartu dan game pertarungan dengan first-person shooter. Dan meskipun beberapa dari aspek-aspek ini dan aspek-aspek lain dari IP tersebut tidak berjalan sesuai harapan kami, gagasan untuk memasukkan hal-hal baru ke dalam dunia tersebut sangat penting untuk mendorong media tersebut maju. Bakat di Farwork dan tingkat keterampilan individu benar-benar berkelas dunia, dan tim di Sony Interactive Entertainment dan di seluruh industri akan beruntung dapat bekerja sama dengan mereka. Silahkan hubungi recruiting di PlayStation untuk mengajukan pertanyaan. Dan terima kasih kepada semua tim, mitra, dan penggemar yang telah mendukung kami selama ini. Dari pernyataan ini mereka kayak nggak terima gitu. Kami ini bener, kalian salah. Game kami ini bagus sebenarnya. Kalian aja yang nggak bisa main. Kayak gitu. Menurutku, Concord memang pantas ditutup. Mereka susah nyari pemain. Nggak punya basis penggemar. Kebanyakan orang nggak suka. Ya seharusnya game ini nggak dibuat sama sekali. Nggak ada yang menginginkan game ini. Nggak ada yang minta. Mungkin ini bisa jadi pelajaran buat developer-developer lain. Kalau buat game kayak gini lagi, siap-siap gagal. Jadi mereka nggak buat game boring, nggak copy hero shooter lain, apalagi nyuntikin agenda-agenda mereka ke dalam game. Dan mulai membuat game yang benar-benar kita mau. Bagaimana menurut kalian guys, tentang penutupan Concord dan pernyataan terakhir Farwork Studios? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya. Boleh banget di subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya. And see you guys next time. Peace.